Halo guys, apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan diberikan kelancaran rezeki dimanapun kalian berada. Film yang akan kita bahas kali ini berjudul Toli Prema. Film yang diproduksi tahun 2018, ditulis dan disutradarai oleh Venky Adluri dan dimainkan dengan baik oleh Varun Tej dan Rasi Khana. Film ini bercerita tentang dua orang yang bernama Adi dan Farsyah dalam mempertahankan cinta mereka. Baiklah, untuk lebih jelasnya langsung saja kita simak ke alur ceritanya. Film dibuka dengan tokoh utama yang bernama Adi. Ia tengah berlari dan bertanya kepada orang yang ditemuinya di tengah jalan. Kemudian karena tak bertemu dengan orang yang ia cari, Skin pun berpindah ke 6 tahun yang lalu. Adi adalah pelajar yang baru saja menyelesaikan masa SMA-nya. Saat itu ia hendak pulang ke kampung halamannya dengan menggunakan kereta api. Setelah perpisahan ringan dengan teman SMA-nya, ia pun menaiki kereta. Di dalam kereta, karena kelalaiannya, ia hampir saja mengalami kecelakaan. Tetapi hal itu tidak terjadi karena ada seorang wanita yang menyelamatkannya. Ia tak bisa berkata apa-apa ketika melihat kecantikan wanita itu. Dan bukannya berterima kasih, ia malah memeluk dan memujinya. Hal itu jelas membuat si wanita marah. Tak lama Adi ditelepon oleh temannya bernama Raffi yang menunggu kedatangannya di Hyderabad. Di sana Adi mengatakan kalau ia baru saja jatuh cinta pada pandangan pertama dengan wanita yang baru saja menyelamatkan hidupnya. Percakapan itu ternyata didengar si wanita yang berada di kamar mandi. Ia pun semakin kesal dengan sikap Adi. Adi yang hendak mengejarnya terhenti karena kehadiran masinis yang saat itu sedang memeriksa tiket. Ketika diperiksa, Adi minta tolong kepada masinis untuk memegangkan minumannya. Masinis yang mencium aroma wedang jahe merasa curiga. Tapi saat ia ingin memastikannya, Adi malah menghabiskan minuman itu. Kesal karena tingkah Adi, masinis itu segera membuang tiket Adi. Akhirnya di stasiun berikutnya Adi pun diturunkan dari kereta, di mana tempat itu masih sangat jauh dari Hyderabad. Skin kemudian berganti. Saat di pemberhentian kereta selanjutnya, wanita tadi turun untuk mengambil air minum. Namun ketika hendak kembali, ia dihalang oleh beberapa preman. Kemudian secara bersamaan Adi yang berusaha mengejar kereta juga datang. Di sana ia tidak sengaja menabrak kawanan preman sehingga membuatnya harus ketinggalan kereta. Ketika ia melihat ke belakang, ia terkejut karena wanita yang menolongnya tadi juga berada di sana. Sadar jika wanita itu dalam bahaya, ia pun menghajar semua preman dan membuat mereka pergi dari sana. Singkatnya mereka pun saling berkenalan. Wanita itu juga mengenalkan namanya yang bernama Farsyah. Di momen itu Farsyah berkata jika ia sangat lapar. Adi kemudian membongkar isi tasnya untuk mencari cemilan. Tetapi Adi yang tergesa-gesa malah membuat tasnya berantakan. Dan Farsyah yang melihatnya segera menyusunnya kembali. Adi yang orangnya to the point memberitahu kepada Farsyah jika ia telah jatuh cinta kepadanya pada pandangan pertama. Dan karena tak mau membuang waktu, ia pun meminta Farsyah menjadi pacarnya. Jelas hal itu tak bisa langsung dijawab Farsyah karena pertemuan mereka masih terlalu singkat. Agar tidak mengecewakan Adi, ia pun berkata akan menjawabnya besok pagi ketika kereta sudah tiba di Hyderabad. Namun di pagi hari, ketika Adi terbangun, ia tak melihat Farsyah lagi di sana. Ia pun berusaha mencarinya di sekitar stasiun, tapi hal itu sia-sia. Waktu kemudian berlalu sampai 3 bulan ke depan. Di rumahnya terlihat Adi yang tengah sarapan. Ia juga bersama Raffi di sana. Saat itu Raffi sedang menunggu visa karena ia ingin melanjutkan kuliahnya di London. Sementara itu Adi telah berkuliah di salah satu kampus di Hyderabad melalui jalur undangan. Di kampusnya mahasiswa senior yang dipimpin oleh Somu sedang mengospek mahasiswa baru. Adi yang juga termasuk junior juga ikut diospek oleh mereka.
Di kalangan mahasiswi, ospek dipimpin oleh Godavari. Namun ketika ia dan temannya melihat Adi, mereka tertarik karena ketampanannya. Teman-temannya menyuruh Godavari bernegosiasi dengan Somu agar Adi ditukarkan dengan mahasiswi baru yang disukai Somu. Somu pun setuju dengan tawaran tersebut. Ketika hendak merayu Adi, Godavari dan teman-temannya kesal karena Adi tak tertarik sedikit pun dengan mereka. Bahkan Adi berkata kalau dirinya tak bisa jatuh cinta kepada wanita karena sedang menunggu seorang yang merupakan cinta pertamanya. Adi pun menceritakan kisahnya saat berada di kereta tempo lalu. Ketika mendengar nama wanita itu adalah Farsya, Godavari dan teman-temannya sedikit terkejut karena mahasiswi junior yang mereka tukar dengan Somu juga bernama Farsya. Godavari pun membawa Adi untuk melihatnya. Mungkin saja yang dimaksudnya adalah orang yang sama. Dan benar saja, ternyata itu adalah Farsya yang selama ini ia tunggu. Tanpa pikir panjang, Adi yang sangat senang kemudian datang dan mengungkapkan kerinduannya selama ini. Ketika di kantin, mereka pun duduk bersama lagi. Di sana, Adi bertanya mengapa Farsya bisa kuliah di kampus ini. Ternyata di malam itu, ketika Farsya sedang membereskan tas Adi, ia melihat ada surat undangan penerimaan mahasiswa baru. Dari situlah ia tahu kemana Adi akan berkuliah. Itulah alasan mengapa ia memilih kampus yang sama agar bisa bertemu lagi dengan Adi. Singkat cerita, hubungan mereka pun semakin dekat. Di sisi lain, Raffi kini telah menerima visa untuk dirinya. Ia pun berpamitan dengan mereka. Di kampus, Somu tak suka melihat kedekatan antara Adi dengan Farsya. Ia pun selaku senior memanggil mereka berdua. Kepada Farsya dia berkata agar Farsya memakaikan gelang persaudaraan ke tangan Adi. Namun Farsya malah membuangnya. Kemudian di depan semua mahasiswa yang berada di sana, dia mengatakan kalau semua pria di kampus akan ia sebut dengan kakak, kecuali Adi. Disinilah Farsya akhirnya menjawab cinta dari Adi. Di suatu hari, Adi ingin memberikannya sebuah cincin. Namun secara bersamaan, Somu tak sengaja lewat dan melihat kedekatan mereka. Ia pun hendak mengganggu sehingga terjadilah keributan antara ia dengan Adi. Farsya yang melerai ditolak oleh Somu. Hal itu membuat lengan bajunya sobek. Lantas Adi pun sangat marah dan segera menghajar Somu. Somu yang tak kuat menghadapi Adi kemudian berlari meminta bantuan kepada teman-temannya. Tapi semua yang menghalangi akhirnya dibabat rata oleh Adi. Keributan terhenti karena datangnya rektor. Adi, Somu, dan Farsya akhirnya dibawa ke kantor untuk menanggung jawabi keributan yang telah terjadi. Rektor menyayangkan karena perkelahian bisa membuat reputasi kampus menjadi turun. Adi membuat pembelaan dan berkata jika ia memukul Somu karena membela Farsya. Namun di sini Farsya malah mengatakan kepada rektor jika mereka berkelahi bukan karena dirinya, melainkan karena perselisihan dalam membahas soal fisika. Sontak Adi yang mendengar ucapan Farsya sangat kecewa. Ia pun segera pergi dari sana. Farsya yang menyusulnya berkata jika yang ia katakan kepada rektor tadi karena ingin menolong hubungan mereka. Karena jika rektor tahu, ia pasti menceritakan hal itu kepada orang tuanya, dan nantinya hal itu pasti akan menghambat hubungan mereka. Adi yang tetap saja tidak terima kemudian pergi dan melemparkan cincin yang tadinya ingin ia berikan. Atas kejadian tersebut, Adi pun memutuskan untuk pindah kuliah di London.
Di sana ia tinggal bersama Raffi dan Raju di salah satu kontrakan di mana pemiliknya juga orang India. Anak pemilik kontrakan juga teman kampus mereka yang bernama Kavita. Kini 6 tahun pun telah berlalu tanpa ada hubungan di antara Adi dan Farsya. Karena Adi adalah murid yang pintar, ia pun berhasil menjadi juara umum di kampus tersebut. Kesuksesan Adi dalam pendidikan tidaklah sama dengan kisah cintanya. Raffi yang selalu mengenalkan banyak wanita kepadanya, tak ada satupun yang bisa menarik hatinya. Di suatu pagi di kontrakan, ayah Kavita datang memberikan selamat kepada Adi. Ayah Kavita juga berkeinginan agar Adi dan Kavita bisa berjodoh karena kesamaan kasta mereka. Tapi sebenarnya ia tidak tahu kalau selama ini Kavita dan Raffi telah berpacaran. Tetapi mereka tidak mau memberitahukan tentang hubungannya karena takut jika ayah Kavita tahu ia akan menolaknya dengan alasan kasta yang berbeda. Kavita juga meminta bantuan kepada Adi agar suatu saat ia berbicara kepada ayahnya akan hubungannya dengan Raffi. Di suatu hari karena prestasinya, Adi ditawarkan pekerjaan menangani pembangunan perumahan elit. Adi pun setuju. Tetapi ia meminta agar mengikut sertakan temannya dalam pekerjaan tersebut. Mereka kemudian dipercayakan untuk menangani proyek besar pembangunan rumah sebanyak 1000 unit. Adi menyuruh Raffi untuk mencari manajer lokasi untuk mereka. Singkatnya, ketika Adi ingin bertemu dengan manajer lokasi, ia sangat terkejut karena yang menjadi manajernya adalah Farsya. Adi yang marah kemudian pulang dan memukuli Raffi, tapi Raffi sendiri tak tahu jika Farsyalah yang akan menjadi partner mereka. Singkatnya, atas perintah Kavita, Farsya juga telah berada di sana. Setelah mendapatkan kode dari Raffi, akhirnya ia tahu jika wanita yang ada di masa lalu Adi adalah Farsya. Ayah Kavita juga keluar untuk bertemu dengan Farsya. Mereka saling mengobrol tentang asal-usul keluarga dan menyimpulkan jika Farsya juga sekasta dengannya. Karena merasa senang dengan orang yang sekasta, ayah Kavita pun dengan senang hati menerima Farsya di rumahnya. Kemudian Farsya pun mencoba memperbaiki hubungannya dengan Adi. Ia merasa bersalah atas sikapnya dahulu kepada Adi, tapi hal itu tak membuat Adi merubah prinsipnya. Di suatu hari, Adi memutuskan untuk mundur dari pekerjaannya. Akan tetapi teman-temannya bermohon agar ia mengurungkannya, mengingat mencari pekerjaan sebagus itu bukanlah hal gampang bagi mereka. Terlebih Raffi juga berkata kalau ia tidak kerja, bagaimana ayah Kavita bisa merestui hubungan mereka. Alhasil Adi pun mengurungkan niatnya dan kembali bekerja seraya menghilangkan egonya. Singkat cerita, kini mereka turun ke lapangan. Di sana mereka tinggal di mobil camp. Di suatu pagi, Kavita mengucapkan ulang tahun kepada Farsya. Adi yang saat itu berada di luar diingatkan oleh Kavita akan ulang tahun Farsya. Tapi Adi merasa tak peduli. Namun tiba-tiba Raffi datang dan mengucapkan selamat ulang tahun kepada Farsya. Kavita bingung mengapa Raffi tahu. Ia pun menanyakan dari mana ia mengetahuinya. Dan dengan polosnya ia menjawab kalau Adilah yang memberitahunya kemarin. Ditambah lagi dengan Raju yang keluar dengan memberikan kue ulang tahun. Alhasil Adi pun semakin kesal dengan mereka. Siang hari mereka bertiga berpamitan untuk pulang lebih awal. Adi yang merasa harus menyelesaikan pekerjaan sebelum libur memilih menyusul. Namun tak lama ia juga memutuskan untuk segera pulang karena tak mau berduaan dengan Farsya. Ia pun segera pergi, tapi Farsya mengikutinya. Di sana Farsya meminta tumpangan kepada Adi, namun Adi menolaknya dan malah memberinya tiket taksi. Ketika hendak pergi, Adi yang melihat ke belakang jika Farsya sedang diganggu oleh beberapa preman. Ia pun segera turun dan menghajar semuanya.
Polisi yang datang ke lokasi kemudian menahan Adi. Namun Farsha membelanya dan mengatakan kalau preman tersebut yang memulai keributan. Singkat cerita, karena kejadian itu mereka pun mulai berbaikan. Ketika sudah tiba di rumah, mereka dikejutkan dengan teriakan ayah Kavita yang memergoki anaknya sedang berpacaran dengan Raffi. Adi berusaha menjelaskan jika Raffi selama ini mencintai Kavita dengan tulus, tapi ayahnya tetap tak setuju dengan alasan kasta yang berbeda. Farsha pun ikut membantu dan berkata, jika paman mengusir Raffi dan menjodohkan Kavita dengan orang lain, mungkin Kavita takkan menolak. Namun Kavita akan sulit memaafkannya. Luka di hatinya pasti takkan hilang. Dan saat itu Kavita takkan mengingat semua kebaikan, melainkan hanya ingat satu hal yang tidak diberikan kepadanya. Mendengar hal itu, ayah Kavita mulai merenung dan ia pun mengajak Raffi dan Kavita untuk berbicara. Adi juga sangat berterima kasih kepada Farsha. Singkatnya, ayah Kavita mulai menyampingkan egonya dan merestui hubungan mereka. Di sisi lain, proyek kerja juga telah selesai tanpa kendala. Kini hubungan Adi dan Farsha juga semakin membaik. Di suatu hari, Adi sedang minum santai bersama Raffi dan Raju. Mereka menanyakan tentang hubungan Adi dengan Farsha. Adi menjawab, sebenarnya ia memang sulit melupakan cinta pertamanya. Namun karena kejadian di masa lalu, ia tak bisa merubah prinsipnya. Tanpa Adi sadari, ternyata Kavita dan Farsha mendengarkan semuanya. Farsha kemudian kecewa dan segera pergi. Ia kemudian mengembalikan semua barang-barang pemberian Adi dahulu. Ia menyayangkan sifat Adi yang masih terjebak dengan kejadian di masa lalu. Kini Farsha pun akan berusaha melupakan semuanya. Di pernikahan Raffi, ibu Adi juga datang. Raffi menceritakan semua yang terjadi antara Adi dengan Farsha. Di malam hari, Adi membuka kotak yang diberikan Farsha. Di sana terdapat cincin yang pernah ingin ia berikan dan beberapa fotonya. Namun Adi sedikit bingung ketika melihat ada foto wisudanya di sana. Ia pun bertanya kepada sang ibu yang mungkin saja mengetahui alasannya. Kini ibunya pun menjelaskan apa yang telah terjadi selama ini. Dahulu saat ia memutuskan pindah ke London, Farsha datang ke rumah mereka dan bermohon agar menyampaikan permintaan maafnya kepadamu. Namun ibu lebih mementingkanmu dan tak menghiraukannya. Kemudian 6 tahun berlalu, Farsha kembali datang. Ia berkata, kenangan baik atau buruk akan selalu kita ingat. Dan jika dalam hubungan kesalahannya adalah cinta, maka solusinya adalah berpisah. Namun jika penyebabnya adalah pertengkaran, maka solusinya adalah diskusi. Ibu merasakan cinta Farsha yang tulus kepadamu dan ibu pun tak bisa menghalanginya dan memberitahukan keberadaanmu di London. Kata-kata ibunya membuat Adi sadar jika Farsha berada di sini karena dirinya. Ia pun tak rela jika harus kehilangan Farsha kembali. Adi segera keluar mengejar Farsha seperti yang kita lihat di scene awal. Karena kebingungan harus mencari Farsha kemana, Adi hanya pasrah dan berdoa. Singkatnya, ia pun mendengar suara kereta dan teringat ketika momen pertama kali berjumpa dengan Farsha dahulu. Segera ia pun mendatangi stasiun tersebut. Benar saja di sana ia bertemu dengan Farsha. Adi bermohon sebelum hal buruk menimpanya lagi, ia berharap Farsha mau kembali dan memaafkannya. Dengan suasana hangat dan kembalinya cinta pertama di kehidupannya, film pun berakhir. So, bagaimana menurut kalian film ini? Apa bisa menemani kegabutan? Saya Ahmad pamit undur diri. Jangan lupa untuk tetap hidup sehat. Thanks for watching and see you to the next video. Bye-bye.